Bagaimana sekolah kalian hari ini? Kalian belajar apa hari ini? Tadi di sekolah aku belajar sejarah, Bu. Pak Guru bercerita tentang peristiwa-peristiwa zaman dahulu. Kamu senang mendengar Pak Guru bercerita? Senang, Bu. Di kelas semuanya diam mendengarkan. Hana, kamu belajar apa tadi di sekolah? Tadi Ibu Guru mendongeng, Bu. Kamu senang gak mendengarkan Ibu Guru bercerita? Senang, Bu. Kalian murid-murid yang baik. Kalian mendengarkan Bapak dan Ibu Guru dengan baik. Tuhan Yesus juga mempunyai murid, 12 orang jumlahnya. Mereka memanggil Tuhan Yesus dengan panggilan Guru. Nah, sekarang Ibu akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang memanggil 4 orang nelayan menjadi muridnya. Pada suatu malam, 2 orang nelayan mencari ikan di Danau Galilea. Mereka adalah 2 orang bersaudara yang bernama Simon dan Andreas. Andreas, kita pindah ke tempat lain. Di sini tidak ada ikan. Tidak satu ekor pun ikan tersangkut di jala kita. Baik, kita pindah ke sebelah sana. Andreas, gantian sekarang kamu yang menebarkan jala. Baik, aku akan menebarkan jala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ikan. Kita pulang saja, Simon. Matahari hampir terbit dan kita sudah lelah. Sama sekali tidak ada ikan yang tersangkut di jala kita. Pada kemana ikan-ikan di danau ini? Yesus berdiri di pantai Danau Galilea. Orang banyak datang mengerumuni Yesus. Mereka ingin mendengarkan Yesus mengajar. Banyak sekali orang yang datang mengerumuni Yesus. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Para nelayan, pemilik perahu itu, sedang membersihkan jala mereka. Lihat, mereka adalah Simon dan saudaranya yang bernama Andreas. Yesus tersenyum lalu naik ke perahu milik Simon. Lalu dia meminta Simon mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Yesus pun duduk di perahu Simon untuk mengajar orang dari atas perahu itu. Setelah selesai mengajar, Yesus masih duduk di perahu. Simon dan Andreas di pantai masih membereskan jala. Tidak jauh dari situ, 2 orang nelayan lain yang bernama Yakobus dan Yohanes juga membereskan jala mereka. Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Guru, kami tidak tahu. Sudah berapa kali kami menebarkan jala. Kami tidak menangkap 1 ekor ikan pun. Simon, Yesus itu guru. Dia bukan nelayan seperti kita. Dia tidak pernah mencari ikan. Mana dia tahu tentang ikan-ikan yang ada di danau ini? Andreas, benar bahwa guru tidak pernah mencari ikan seperti kita. Tetapi, masa iya guru berbohong kepada kita? Tidak mungkin. Aneh juga guru itu. Mencari ikan di danau itu harusnya dilakukan pada waktu malam. Masa kita disuruh menangkap ikan di siang hari? Tapi, ya sudahlah. Kita berangkat menangkap ikan. Simon, kamu tahu tempat yang dalam di danau ini. Ajaklah Andreas membawa perahu kalian ke tempat itu, lalu tebarkanlah jala. Karena guru menyuruh kami menangkap ikan, kami akan berangkat lagi untuk menebarkan jala. Simon, kami ikut. Kami akan naik perahu kami sendiri. Ayo kita berangkat! Guru, tempat ini dalam sekali. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Baik, guru. Andreas, kemari! Cepat! Kita menangkap banyak ikan! Bantu saya menarik jala! Benar, Simon. Benar sekali. Banyak sekali ikan yang masuk ke dalam jala kita. Hati-hati, Simon. Jala kita mulai sobek. Yakobus, Yohanes, kemari! Bantu kami! Kami segera datang.
Yakobus dan Yohanes mengarahkan perahu mereka mendekati perahu Simon. Dua perahu berdampingan. Mereka pun mengisi kedua perahu itu dengan ikan yang baru saja mereka tangkap. Begitu banyak ikan yang mereka tangkap sehingga mereka mengisi kedua perahu itu. Kedua perahu itu penuh dengan ikan. Hampir tidak muat menampung ikan-ikan itu. Bahkan perahu itu hampir tenggelam. Setelah menampung ikan-ikan di dalam perahu, mereka terbelalak melihat begitu banyak ikan yang mereka tangkap. Simon, apa yang terjadi sehingga kalian menangkap ikan banyak sekali? Ini aneh sekali. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh guru. Ini pasti bukan kejadian biasa. Aku menangkap banyak ikan pada siang hari karena menuruti kata-kata guru. Apa yang dikatakan oleh guru itu membuat ikan-ikan itu berkumpul. Guru itu pasti bukan manusia biasa. Tuhan, pergilah. Jangan dekat-dekat dengan aku. Aku orang berdosa, Tuhan. Aku orang berdosa. Tidak pantas aku ada di hadapan Tuhan. Simon, kamu jangan takut. Mulai sekarang, kalian akan menjadi penjala manusia. Penjala manusia, Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan? Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, kalian ikut aku dan jadilah murid-muridku. Aku datang untuk memberitakan kasih Bapa di surga kepada manusia. Pada waktunya nanti, kalian harus memberitakan kasih Bapa kepada manusia. Apakah kami bisa melakukan hal itu, Tuhan? Kami ini hanya nelayan yang sehari-hari hanya mencari ikan. Karena itu, ikutlah aku dan jadilah muridku. Anak-anak, ayah dan ibu sudah mengajak kalian mengikuti Tuhan Yesus sejak kalian masih bayi. Kapan, Bu? Masa waktu aku masih bayi, aku sudah diajak mengikuti Tuhan? Waktu kalian masih bayi, ayah dan ibu membawa kalian ke gereja dan kalian dibaptis. Sejak kalian dibaptis, ayah dan ibu mengajak kalian mengikuti Yesus. Ayah dan ibu mengajar kalian berdoa, bercerita tentang Tuhan Yesus supaya kalian mengenal Tuhan Yesus. Mengapa ayah dan ibu mengajak kami mengikuti Tuhan Yesus? Supaya selama hidup di dunia ini kalian ditemani dan dibimbing oleh Tuhan Yesus. Kalau kalian hidup mengikuti Tuhan Yesus, kalian nanti akan tinggal di surga bersama dengan Dia. Kalau begitu, kami akan mengikuti Yesus terus ya, Bu? Iya, kalian mengikuti Yesus selama hidup di dunia ini, seperti ayah dan ibu. Mengikuti Yesus itu sama dengan menjadi muridnya. Kalian tahu kan tugas seorang murid? Tahu, Ibu, tugas murid itu kan belajar. Ia harus mendengarkan gurunya mengajar. Benar, Hana. Seorang murid harus belajar. Menjadi murid Yesus juga harus mau mendengarkan dan belajar dari Tuhan Yesus. Caranya, kita harus membaca Alkitab untuk melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mendengarkan ajarannya.